Alhamdulillah, Bu. Susunya cantik. Perempuan. Sebaiknya lakukan inisiasi dini dulu, Pak, untuk anaknya. Iya. Ini, Bu. Susunya. Kenapa, Bu? Bu Bidan, biar saya aja. Aduh. Subhanallah. Alhamdulillah. Cucuku cantik sekali. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Oh, iya, Bu Bidan. Tunggu di luar ya. Iya. Nanti saya kasih bayarannya di sana ya. Mari. Terima kasih banyak, Bu Bidan. Pak, taruh bayi itu. Ini kan bayi cucu yang tidak kita harapkan. Nak, ini putri kamu. Cantik sekali, Nak. Nak, ayo gendong, Nak. Pak, udah. Ibunya aja nggak mau ngurus anaknya. Malah dia tidur. Sekarang, Papa urusin pembayarannya aja. Ayo. Siapakah yang meninggal? Sony meninggal, dia kecelakaan, Sel. Astagfirullahaladzim. Papa! Mama! Ada apa, Nak? Ada apa? Pak, aku lihat Sony di situ serem banget Pak mukanya. Mana? Itu ada di situ. Udah. Kamu itu jangan ngaco ya ingat Sony. Sony aja nggak ingat sama kamu, nggak ingat sama bayi ini. Pak, aku nggak mungkin bohong, Pak. Itu ada Sony di situ. Dia mukanya serem banget. Aku beneran lihat tadi. Mana? Nggak ada apa-apa. Banget sih, bayi. Mama tuh mau tidur, capek. Senyum nggak? Gabut apa dia datang lagi? Serahkan bayi itu padaku. Saya emang benci sama bayi ini. Tapi saya nggak mau ngasih ke kamu. Saya nggak tega. Pergi kamu. Kamu nggak akan pernah dapat bayi ini. Tolong! Oh, Tolong! Kalau mama bilang ke tetangga-tetangga semua, kalau itu anak angkat, bukan anak aku. Jadi sampai sekarang orang-orang taunya, keluarga-keluarga, tetangga-tetangga itu anak angkat, bukan anak aku. Untuk ya kayak tetap biar masa depan aku nggak terganggu sama sekali dengan cemoohan, ya dengan itulah omongan-omongan tetangga. Gimana kalau kita main yuk teman-teman? Ayo. Halo, nama aku Nadine. Nama kalian siapa? Aku namanya Vira. Halo, Dan Vira. Aku namanya Kesya. Kita ke tempat yang tadi yuk. Kamu siapa? Kita mau kemana sih? Aku capek. Berhenti dong. Oh, ini rumah kamu. Vira, di mana kamu, Vira? Vira! Pak, ini bukan bonekanya Vira, Pak.
Iya bener selfie. Ya Allah, Vira kemana ya, Pak? Vira. Pak, coba. Kita ke sana. Iya, ya, Pak, ya, Pak. Vira. Astagfirullahaladzim. Pak, Ya Allah. Pak, itu Vira, Pak, ambil, Pak. Sedang apa kamu di situ? Ya ampun, Ya Vira. Allah. Kamu dari mana aja sih? Astagfirullahaladzim. Kembalikan anak itu padaku. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. A'udzu bikalimatillahit tammatil lati la yujawizuha barrun wala fajir. Min syarri ma dzaraha ma fil ardi wa ma yakhruju minha. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya, kakak ini gak suka ya kalau kamu keluar-keluar tanpa izin sama kakak atau nenek. Iya, Ma. Mama, inget ya, aku ini kakak kamu, bukan mama kamu. Maaf, Kak. Tapi Vira ngerasa kakak kayak mamanya Vira. Itu cuma perasaan kamu aja. Vira, jangan pernah kamu sebut kakak kamu itu dengan sebutan ibu. Kamu jangan bandel ya. Kamu mau Mama masukkan kamu ke panti asuhan? Yaudah, sekarang kamu pergi masuk kamar. Sana. Tuh, lihat. Akibat kamu memelihara anak yang tidak ada bapaknya dan tidak sah. Dia itu sering sekali ditemani oleh makhluk halus. Istighfar. Kasihan Vira. Untung tadi ada Pak Ustadz. Pak, kalau sampai tetangga itu tahu Selfie sudah punya anak, lebih baik mereka itu pindah aja dari rumah kita. Daripada kita malu diomongin orang. Astagfirullahaladzim. Ma, tunggu, Ma. Ma. Jadi sampai sekarang dia manggil aku kakak. Terus belum beberapa lama ini dibilang lah, kamu kan dulu udah sempet ya ritual mau menghilangkan bayi itu ya. Dia bilang nanti kalau udah besar bayi itu bakal diambil sama yang sempet kamu mau ritual. Kak, sampai kapan genderuwo itu terus datang hidup aku, ganggu aku sama Vira? Ya mana aku tahu. Lagian kamu ngapain sih pakai kabur segala waktu ritualnya berlangsung? Kamu kan juga udah bersedia buat nyerahin janin kamu. Ya tapi itu ritualnya kan nggak sampai tuntas, Kak. Ya kamu tuh buat dia marah. Lagian aku bingung deh ya sama kamu. Kamu nggak pengen anak itu meninggal, tapi kamu nggak mau juga ngakuin anak itu. Itu sama aja kamu nyiksa dia. Ya aku nggak mau mama marah kalau sampai tetangga tahu. Aku cuma jaga perasaan dia, Kak. Dan aku nggak mau kan nutup jodoh aku. Kalau sampai banyak yang tahu aku punya anak di luar pernikahan, nggak akan ada cowok baik-baik yang mau sama aku, Kak. Itu sama aja kamu tuh nipu. Cepet atau lambat, semua orang juga pasti bakal tahu. Yaudah, sini mana utang kamu? Kak, aku jadi pelayan buat bayar utang kakak. Lagian kamu juga dikasih kerjaan bagus-bagus malah nggak mau. Salah kamu sendiri. Vira, kamu main sendiri dulu ya. Mama mau tidur dulu, ya? Yaudah. Kok gak ada? Hai, kamu Vira ya? Iya, Om. Kamu suka sama boneka? Dan banyak banget boneka. Kamu mau nggak? Ikut Om yuk. Aku nggak boleh keluar kalau belum izin dulu. Mama kamu kemana? Mama, aku nggak punya mama. Vira, Selfie itu tuh mama kamu. Dia yang udah melahirkan kamu. Bukan, Selfie itu tuh kakak angkat aku. Ya sudah, sekarang kamu mau nggak kalau Om kenalin kamu sama mama asli kamu? Mau, Om, mau. Ya udah, sekarang kamu pegang tangan Om ya. Ayo.
Makasih loh Pak, udah ngajak makan siang di sini. Saya jadi keenak. Oh, nggak apa-apa. Dari dulu emang saya pengen ngajak kamu keluar. Ngomong-ngomong, Selfie, aku pengen lebih serius sama kamu. Kamu masih sendiri kan? Iya masih. Udah pernah menikah? Belum pernah menikah. Astagfirullahaladzim. Mama, bangun. Apa sih, Pak? Aduh, Mama ini gimana sih? Vira pergi. Aduh, anak itu bikin aku kesel aja. Sudah, Papa cari dia, Ma. Selfie, kamu kenapa? Kok aku lihat kamu gelisah? Aku permisi pulang ya. Loh, kamu mau kemana? Ini ada urusan. Ya udah kalau gitu pulangnya aku anterin ya. Yaudah deh. Vira, di sini kamu akan ketemu sama mama asli kamu. Dan di tempat ini kamu akan hidup bahagia. Karena mama asli kamu tinggal di sini, Vira. Gua ini menjadi sebuah istana. Ayo kita masuk. Sekali kamu masuk ke sini, kamu gak bakal bisa keluar lagi. Di sini, tidak seperti mamah dan kakak kamu di rumah. Vira! Vira, jangan! Itu bukan ibu kamu, Vira! Jangan menggangguku. Aku sudah menginginkan anak ini dari dalam kandungan. Itu Vira ke sana. Vira! Pak, keluarin Vira, Pak. Vira nggak mungkin keluar lagi, Selfie. Mereka sudah membawanya ke dalam gua sana. Apa mendengarnya sendiri tadi? Nggak bisa. Selfie hanya menginginkan Vira, Pak, kembali. Pak, tolong. Ya Allah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kok bisa Vira masuk dalam gua? Mereka masih menginginkan Vira, Pak Ustadz. Gimana tolongin saya, Pak Ustadz? Tolong cucu saya, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu suara makhluk yang menginginkan Vira, Pak Ustadz. Bantu saya, Pak Ustadz. Seharusnya kamu bertanya pada diri kamu sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan pada Vira? Jangan-jangan ada kebohongan atau ada perjanjian dengan makhluk lain. Perjanjian kita sudah selesai. Anak kamu Vira sudah aku ambil. Ini yang kamu inginkan. Aku balas perhatian kamu dengan memberikan banyak uang. Apa? Jadi ini yang membuat makhluk halus itu terus mengejar kamu dan Vira. Kamu mengadakan perjanjian sama mereka. Itu syirik, Selfie. Astagfirullahaladzim, dosa besar. Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz. Dulu saya pernah hilaf dan hamil, tapi saya tidak menginginkan anak itu, Pak Ustadz. Karena pacar saya tidak mau tanggung jawab dan dia meninggal, Pak Ustadz. Akhirnya saya melakukan segala cara untuk mengeluarkan janin itu dari perut saya, Pak Ustadz. Termasuk menjual janin itu demi persugihan, Pak Ustadz. Apa Sylvie? Aku nggak nyangka kamu sepicik ini. Kamu bahkan nggak pernah mengakui Vira sebagai anak kandung kamu. Dan kamu rela dia mati. Perempuan macam apa kamu ini? Maafin Selfie, Pak. Selfie, dosa yang sudah kamu lakukan hanya Allah yang mampu mengampuni. Semoga belum terlambat. Mari kita berdoa
agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu dan mengembalikan Fira. Dan jangan lagi kamu bersekutu dengan syaitan atau jin, karena itu perbuatan syirik. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya janji saya akan bertobat Pak Ustadz. Dan saya akan mengakui Fira sebagai anak saya seutuhnya Pak Ustadz. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya minta tolong ke kamu. Kalau ada teman-teman perempuan kamu yang udah mulai melenceng, nasehatin deh. Walaupun saya tahu kamu nggak suci-suci amat atau nggak benar, tapi at least pengalaman kamu udah pernah terjadi kayak gini. Yang di bawah-bawah usia tolong diperbaikin. Saya sebagai sukarelawan di sini sekali lagi ingin mengingatkan kalian untuk tidak tergoda dengan yang namanya maksiat. Karena itu akan berujung pada penyesalan, malu keluarga, dan dosa yang besar. Kita lebih baik kehilangan orang yang kita cintai daripada kita kehilangan Allah untuk orang yang kita cintai. Astagfirullahaladzim. Usia muda bukanlah alasan untuk kita tidak beristiqomah di jalan Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah. Ataukah di saat kita penuh dosa maksiat, atau di saat kita dekat dengan Allah. Mari semuanya, jangan tunda lagi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu baik untuk hati dan diri kita.